One Minute to Better Life. Pengenalan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan adalah mengikuti dan mengalami hidup seperti tokoh-tokoh di dalam kitab suci yang ada dalam firman Tuhan. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
terbaik. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharing teman-teman dengan tema tanpa alami penderitaan kita tidak dapat pertolongan Tuhan capai keselamatan akhirat. Jadi maksudnya gini teman-teman, tanpa alami penderitaan kita itu akhirnya belajar mengandalkan diri sendiri teman-teman. Jadi akhirnya kita benar-benar hidup ya karena saking tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, akhirnya kita hidup itu ya bagaimana dengan tidak terlalu memerlukan Tuhan lagi gitu teman-teman, karena ya kita sudah anggap kita kuat dan kita sukses gitu. Nah ini yang bahaya teman-teman, apabila dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami penderitaan, tidak mengalami permasalahan, akhirnya kita jangan-jangan sudah tidak tahu, tidak mengerti apa sih kehendak Tuhan bagi kita hidup gitu. Jangan-jangan kita cuman seperti orang dunia pada umumnya, ya kita hidup hanya untuk bagaimana mencari kesuksesan duniawi saja gitu. Orang dunia seperti itu teman-teman. Orang dunia cuman bedanya dengan kita, orang dunia tidak membaca firman gitu kan. Orang dunia mungkin percaya Tuhan tapi tidak mengenal sama sekali akan firman. Tapi kita jangan sampai benar, kita yang sudah dalam status kita percaya Tuhan, dalam arti kata kita sudah terima Tuhan gitu, secara formality sudah terima Tuhan, dan kita sudah mulai membaca atau mengenal firman Tuhan, tapi dalam kenyataan realitas sehari-harinya tidak beda dengan orang dunia pada umumnya teman-teman. Ya ini kan sayang sekali gitu kalau orang dunia tidak mengenal Tuhan, ceritanya kan lain. Tapi kalau kita yang mengaku mengenal Tuhan tapi tidak lanjut gitu, maksudnya tidak lanjut itu mengenal Tuhan, kita memaksakan diri dengan mengandalkan pikiran perasaan kehendak kita sendiri, ya akhirnya juga kita tidak mengenal firman Tuhan teman-teman. Kita tidak bisa ada kedalaman pengenalan firman Tuhan, kita tidak memiliki kedalaman pengertian akan firman Tuhan, kita tidak ngerti apa artinya roh Tuhan, kita tidak ngerti apa sih perintah peraturan Tuhan dalam firman Tuhan. Banyak sekali kita nggak ngerti janji-janji Tuhan juga teman-teman. Kita akhirnya tidak ngerti juga masalah rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita apa gitu. Jadi banyaknya orang dunia ya alami seperti itu teman-teman. Nah ini jangan sampai kita mengalami seperti orang dunia, karena kita kan beda teman-teman. Ada apa sih posisi kita kan beda gitu. Jadi sayang apabila kita hanya berhenti sampai di situ aja. Nah ini kalau yang saya coba mengerti gitu, mendalami pengenalan firman Tuhan, ya kuncinya satu teman-teman, ya semua di dalam Tuhan itu, di dalam kitab suci yang Tuhan sajikan itu banyak sekali cerita tokoh-tokoh yang memang mengalami permasalahan gitu. Nah saat mereka mengalami permasalahan, akhirnya mereka mengandalkan Tuhan, yang berpengharapan kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Nah ini memang Tuhan buat seperti ini teman-teman, supaya kita benar-benar memang berpengharapan, beriman kepada Tuhan satu-satunya. Nah, waktu kita benar-benar berpengharapan dan beriman kepada Tuhan, Tuhan punya peluang untuk ajak kita masuk ke dalam itu teman-teman, ke dalam kehidupan gitu, yang kita dituntun oleh firman Tuhan, oleh perintah peraturan firman Tuhan, dan juga dituntun oleh Roh Tuhan itu. Nah, ini yang malah penderitaan ini berujung bisa membuat keselamatan, kita terima keselamatan di akhirat. Jadi memang agak kebalik teman-teman. Kalau kita hidup di dunia ini lancar-lancar aja, malah ada resiko kita bisa tidak masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu. Kalau kita tidak pernah ngalamin apa-apa, justru karena kita mengalami banyak masalah, ya justru kita jadi akhirnya butuh Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, dan kita juga mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita masuk ke dalam apa sih yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Nah, mulai dari situ kita akan malah mengalami keselamatan teman-teman. Intinya gitu teman-teman. Nah ini saya coba bacakan di kitab Matius dulu teman-teman. Kitab Matius pasal 27
ayatnya 27 sampai 31. Nah, di sini kalau secara kitab suci Nasrani disebutnya Yesus diolok-olokkan gitu. Tapi kalau saya tangkap untuk universalnya, Yesus itu kan firman yang hidup gitu. Jadi saya universalkan jadi seolah firman itu diolok-olokkan gitu. Firman Tuhan itu diolok-olokkan gitu. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus gitu. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi kalau buat saya pribadi teman-teman, pengertian firman ini gitu, saya ibaratkan ya firman Tuhan. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, konsekuensinya kita juga akan mengalami seperti itu teman-teman. Ya, konsekuensinya akan mengalami seperti itu. Kenapa? Karena apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan itu ya tidak terlalu umum gitu bagi orang dunia. Tidak umum, bukan tidak sedikit umum, tapi tidak umum gitu. Jadi akhirnya dianggapnya perintah peraturan ini salah gitu loh. Kok tidak sesuai dengan yang terjadi di dunia, yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di kalangan horizontal itu gitu. Beda sekali teman. Jadi begitu kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan menghadapi konsekuensi diolok-olok gitu. Ini ceritanya udah dari dulu juga udah ditulis, 2000 tahun juga udah ditulis ini, bahwa apabila melakukan firman Tuhan berarti kan kita melakukan sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada di kitab suci gitu. Nah, salah satunya kan kalau kita sebut di Perjanjian Baru kan ada Yesus gitu. Yesus itu kalau kita bicara secara universal, orang nyebutnya kan Nabi Isa gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau kita cerita dari runutan kitab Perjanjian Lama di Nasrani dengan kitab Perjanjian Baru di Nasrani itu ya banyak sekali ceritanya teman-teman. Dari mulai Nabi Nuh, mungkin Nabi Nuh juga di kitab Muslim juga ada ya Nabi Nuh gitu. Terus cerita Nabi Abraham, kalau di Muslimnya katanya Ibrahim gitu. Nah, terus ada lagi Raja Daud gitu ada. Ya, terus ngalir sampai ke Nabi Isa gitu. Nah, sampai ke Yesus gitu. Jadi ini semua dasarnya ada dalam paket kitab suci, di mana ya ini adalah tokoh-tokoh kitab suci yang memang Tuhan atau firman katakan ya kita mesti seperti mereka gitu. Kita mengikuti mereka. Apa yang terjadi di cerita mereka itu ya harus terjadi di kita. Ya terutama hal-hal penderitaan itu, ya pengalaman hidup yang susah itu gitu. Nah, dari pengalaman yang susah ini ya akhirnya yang tadi dikatakan berujung pengharapan dan beriman hanya kepada Tuhan saja gitu. Nah, cuman kalau zaman sekarang kan mungkin lebih mudah teman-teman, karena ada guidance kitab suci kan jelas gitu. Mungkin bagi yang Muslim juga mudah karena ada Al-Quran kan. Kalau untuk Nasrani lebih mudah karena ada Alkitab. Ya kita ikutin aja gitu guidance kitab sucinya apa, cerita tokohnya itu, ya kita seperti itu. Tapi yang saya tangkap banyak sekali cerita di tokoh-tokoh kitab suci Nasrani di Alkitab itu ya yang mengalami penderitaan. Nggak ada yang tahu-tahu jadi begitu tetapi ngalamin penderitaan gitu. Kalaupun misalnya langsung jadi, ada cerita seperti Raja Salomo anaknya Raja Daud gitu, konsekuensinya ya juga akhirnya jadi hidupnya berantakan juga ujungnya gitu, karena prosesnya apa kurang atau bagaimana nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita bicara Raja Daud kan prosesnya itu kan benar-benar dari dasar gitu, dari susah sekali sampai jadi seorang raja, sehingga pengalamannya banyak sekali dan hidupnya, pengalaman hidup bersama Tuhan itu banyak sekali gitu Raja Daud yang alami. Nah, kita juga sama teman-teman. Jadi kita memang tidak bisa lari gitu apabila kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, memang tidak bisa lari teman-teman dari diolok-olok gitu. Nah, ini saya coba kaitkan langsung teman-teman dengan kitab Roma 8. Coba teman-teman cari kitab Roma 8 ayatnya 28 sampai 29 teman-teman. Ayatnya 28 sampai 29.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pertanyaannya gitu. Jadi, apakah kita sudah tahu sekarang gitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Allah gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita mengasihi Tuhan Allah gitu? Ya, kalau kita memang mengasihi Tuhan Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti orang yang mengasihi Tuhan Allah ya pasti terpanggil untuk sesuai dengan rencana Allah gitu. Nah, ini teman-teman coba koreksi diri, termasuk saya juga, apakah kita ini mengasihi Tuhan gitu. Ya, kalau kita benar mengasihi Tuhan, berarti kita itu terpanggil, teman-teman. Kita terpanggil untuk masuk ke dalam rencana Tuhan gitu. Beda sama orang yang memang tidak mengasihi Tuhan. Maksudnya mengasihi Tuhan itu kan orang mengasihi ini kan kalau bicara realnya dalam bentuk nyatanya, teman. Mengasihi itu kan melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan itu, melakukan loh. Bukan cuma sekedar di bibir ngomong mengasihi Tuhan itu. Mengasihi Tuhan yang real itu adalah melakukan firman Tuhan gitu. Nah, orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan gitu. Nah, orang ini akan masuk ke dalam rencana Tuhan. Firman katakan di ayat 28 di kitab Roma 8 ayat 28 seperti itu, teman-teman. Katakan seperti itu gitu. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan adalah akan masuk ke dalam terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara gitu. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Nah, ini kalau kita baca kembali di ayat 29, teman-teman. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maksudnya kalau di dalam kitab suci anaknya ini kan cerita Yesus nih. Jadi bagaimana caranya kita menjadi seperti Yesus. Berarti kita bagaimana mengalami seperti apa yang dialami Yesus. Berarti kita harus mengikuti apa yang Yesus alami gitu. Nah, itu kuncinya itu gitu. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu adalah satu pedoman gitu, satu panutan buat kita sulungnya kita gitu. Jadi apa yang Tuhan jadikan ke dalam kehidupan Yesus ini adalah seperti halnya Tuhan jadikan kita yang mengikuti menapak kita, menapak tilasi kehidupan Yesus itu gitu. Makanya disebutnya sulung gitu. Jadi Tuhan itu mengatur kita seperti Tuhan juga mengatur Yesus gitu. Nah, sama aja. Benarnya kan bukan cuma Yesus, kan kalau kita bicara di perjanjian lama kan banyak tokoh-tokoh yang lain di luar Nabi Isa, di luar Yesus gitu. Ya kurang lebih begitu, teman. Jadi Tuhan itu memang menempatkan kita masing-masing untuk di posisi seperti itu gitu. Nah, cuman di dalam kitab suci diberi contoh, yaitu panutannya itu, pedomannya itu, yang sulungnya itu gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya gitu. Nah, otomatis ya kalau sampai orang yang dikasihi melakukan firman Tuhan, ya berarti dipanggil. Yang dipanggil itu karena melakukan firman Tuhan, ya berarti dibenarkan. Nah, ya karena mereka melakukan firman Tuhan, ya akhirnya malah dimuliakan gitu. Tuhan memuliakan karena kita melakukan firman Tuhan. Nah, ini di kitab Matius sama Roma bunyinya gitu, teman-teman. Cross-nya seperti itu. Nah, saya coba mulai masuk ke dalam sharing saya, teman-teman, di catatan saya gitu. Bukanlah hal yang aneh jika kita bagikan kesaksian hidup kita bersama Tuhan sesuai dengan apa yang kita alami dalam ketaatan melakukan firman dan menghidupkan roh Tuhan gitu, akan dapatkan olok-olok bagi orang dunia yang belum atau tidak kenal firman Tuhan. Jadi hal wajar, teman-teman, apabila kita alami. Jadi teman-teman gak usah bingung gitu. Kalau sampai kita benar-benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, teman, ya pasti konsekuensinya gitu, teman. Banyak sekali orang-orang yang akan memperolok-olok kita. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, ya mungkin konyol gitu, akan lebih dianggap kita ini gak waras gitu. Tapi sebaliknya, teman-teman, orang yang sudah
mengenal Tuhan tapi tidak dengan cara yang belum dengan cara yang benar, tetap dia juga memperolok-olok kita kok. Cuman mungkin kalau orang dunia menganggap kita ini orang benar-benar nggak waras gitu. Kalau orang yang mengaku sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan meskipun dengan pengertian yang kurang benar, ya menganggap kita mungkin setengah waras gitu. Tapi sama aja gitu, mau tidak waras atau setengah waras, ya tetap diolok-olok gitu. Jadi kita ini dianggapnya aneh teman-teman. Dan memang aneh gitu, memang kalau kita bicara aneh itu kan karena minoritas sebenarnya, karena yang kita berani melakukan firman itu kan sedikit gitu, yang berani melakukan firman Tuhan itu tidak banyak. Jadi ya pasti kita dalam kondisi yang minoritas terus. Nah waktu kita di posisi minoritas, ya kita disebutnya aneh gitu, rombongan aneh, ini orang-orang aneh gitu. Nah, cuman kalau memang si aneh ketemu sama si aneh, bicaranya urusan rohani, bicaranya urusan firman Tuhan, bicaranya urusan roh Tuhan, ya si aneh ketemu si aneh ya tidak aneh gitu, ketemunya jadi normal. Memang yang benar ada seperti ini gitu. Ya sama seperti cerita nabi-nabi atau dengan muridnya gitu, kan sama aja. Kalau sampai ketemunya dengan muridnya sih dianggapnya nggak aneh gitu, tapi begitu ketemu orang awam gitu ya disebutnya aneh gitu. Nah ini maksudnya gitu teman-teman. Jadi konsekuensi ikut Tuhan itu, melakukan firman itu syaratnya ya harus diolok-olok teman-teman. Jadi jangan bingung kalau justru kalau diolok-olok itu adalah satu tanda kebenaran, kita melakukan kebenaran gitu. Kalau kita tidak diolok-olok, disanjung-sanjung, justru kita mesti koreksi diri, apa kita benar kan di dalam jalannya Tuhan gitu. Kenapa? Loh, karena memang kondisinya dari awal begitu gitu. Memang ikut Tuhan yang benar itu ya pasti akan diolok-olok gitu, untuk orang yang tidak mengenal, tidak mengerti secara benar tentang firman Tuhan. Nah ini yang mesti digarisbawahi gitu. Jadi kalau ada orang yang membaca firman Tuhan tapi dengan pengertian benar, nggak mungkin mereka akan mengolok-olok gitu. Tapi begitu kalau sudah membaca firman Tuhan dengan pengertian yang salah, ya mereka akan mengolok-olok. Dan kalau cerita di kisah-kisah di kitab suci sih nggak ada teman-teman orang yang ikut Tuhan itu setengah radikal, itu nggak ada gitu. Semua pasti all out radikal gitu. Jadi kalau sampai orang dunia ya sama sekali nggak mau ikut-ikut deket-deket dengan rohani gitu. Tapi sebaliknya orang yang paling yang saya sayangkan itu kan orang yang mau percaya Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi sayang gitu, pengertiannya tidak benar. Nah itu nanti biasanya ada omongan bahwa ikut Tuhan itu jangan habis-habisan, karena kita kan masih hidup dunia. Jadi kita itu mesti balance itu antara dunia dengan akhirat. Kalau firman katakan tidak mungkin begitu kok. Ya justru firman katakan kita ini mesti dengan pola pikir akhirat gitu. Ya untuk bisa menduduki posisi di akhirat dalam surga, untuk bisa masuk ke dalam surga di tim pemerintahannya Tuhan, justru prosesnya di sini teman-teman. Prosesnya hidup di dunia ini gitu. Nah kalau kita sekarang misalnya membalance gitu, ya bagaimana kita bisa maksimal di alam akhirat? Ya pasti nggak bisa gitu. Jadi memang di sini prosesnya apabila kita radikal, ya semakin radikal sesuai, maksudnya radikal yang positif ya, maksudnya radikal sesuai melakukan semaksimal mungkin apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, ya logikanya pasti di posisi akhiratnya juga kan akan maksimal teman. Sama-sama radikal ya akan maksimal. Kalau di sini radikal, di sana akan maksimal. Kalau di sini aman-aman aja, di sana juga nggak akan maksimal. Menurut saya seperti itu gitu. Jadi memang ikut Tuhan itu ya konsekuensinya gitu. Nah tinggal problemnya kita mau nggak takut dengan olok-olok gitu ya, untuk menapaki, mengikuti, menjalani, melakukan apa yang tokoh-tokoh kitab suci lakukan. Kita berani nggak dengan tidak takut diolok-olok? Kalau kita berani ya pasti akan maksimal gitu, hasil keselamatan akhirat yang dapat nanti itu akan maksimal gitu. Bahkan bagi orang yang meyakini hidup ada Tuhan dan percaya Tuhan, serta yang sudah membaca firman tapi tidak mencari pengertian akan makna firman Tuhan dengan cara benar, ya itu juga akan mengolok-olok teman. Ya, cuman olok-oloknya nggak sekeras orang dunia. Mungkin kalau orang dunia mengolok-olok yang buang muka gitu. Kalau ini cuman ya paling ya cuman sekedar di raut mukanya aja gitu, ngerasa ini orang kok aneh banget gitu, kok ngomong Tuhan itu seradikal itu, kok bener-bener nggak normal gitu, lupa bahwa
kita hidup di dunia ini masih butuh makan gitu, makan, minum, pakaian gitu. Kok kayak orang yang nggak butuh? Tuhan katakan kan, ya kita memang Tuhan tahu kok bahwa memang kita butuh makanan, minuman dan pakaian. Tuhan tahu itu, bukan nggak tahu gitu. Cuman yang Tuhan takut itu jangan sampai makanan, minuman, pakaian itu menjadi prioritas utama. Itu yang diprioritaskan oleh orang dunia adalah itu. Ya sampai akhirnya lupa gitu. Makanan rohaninya tidak dimakan. Nah akhirnya kalau dari sisi Tuhan yang bisa membuat orang masuk ke dalam keselamatan akhirat justru makanan rohani, bukan makanan jasmani atau duniawi gitu. Makanan jasmani dan duniawi maksud Tuhan itu sifatnya temporary, fana. Ya 70-80 tahun itu kita nggak perlu pakaian, nggak perlu makanan, nggak perlu pakaian, nggak perlu minuman, nggak perlu makanan, minuman, pakaian yang di dunia ini loh. Di akhirat itu udah nggak butuh itu gitu loh. Yang di akhirat butuhkan itu adalah makanan-makanan rohani gitu. Ya, makanan rohani itu apa? Ya melakukan firman gitu. Ya, apabila kita maksimal di dunia ini, di dunia fana ini melakukan maksimal firman-firman Tuhan, perintah-perintah firman, justru nanti kita akan makan rohani, makan apa? Kita mendapat makanan, minuman dan pakaian rohani di dalam akhirat itu banyak gitu, berlimpah-limpah dalam kondisi ya positioning itu gitu. Nah ini yang kita mesti sadari bahwa ya kembali lagi kita tidak boleh takut hanya karena diolok-olok oleh teman-teman gitu atau oleh orang dunia yang tidak mengerti firman Tuhan atau mengenal firman Tuhan tapi belum dengan cara yang benar gitu teman-teman. Pengenalan dan pengertian orang yang hanya meyakini Tuhan dengan pikirannya, perasaannya serta kehendaknya sendiri, ya menjadikan Tuhan sebagai maskot kesuksesan duniawi gitu ya, atau menjadi jimat gitu, jimat kesuksesan duniawi. Jadi semua parameter Tuhan akan selalu terkait dengan perihal kesuksesan duniawi semata gitu. Orang dunia yang percaya Tuhan akan seperti itu. Kalau kita orang dunia yang tidak percaya Tuhan mungkin bukan pegang Tuhan kali, mungkin pegang roh apa, dukun segala macam gitu, itu megangnya itu. Tapi kalau ada orang dunia, bukan orang dunia, orang yang sudah meyakini, percaya Tuhan, meyakini bahwa dia hidup bersama dengan Tuhan, tapi caranya gitu loh, menjadikan Tuhan itu seperti maskot atau seperti jimat, ya maskot kesuksesan duniawi, jimat sendiri. Jadi semua parameter Tuhan itu di cross dengan kesuksesan duniawi gitu. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi ukurannya gitu. Jadi kalau orang yang sukses secara lahiriah, jasmani, duniawi gitu, dianggapnya ini orang dekat Tuhan gitu. Tapi kalau orang miskin yang susah gitu hidupnya, jangan-jangan ini tidak dekat Tuhan gitu. Parameternya seperti itu gitu. Padahal kan ada cerita di firman, kalau kita udah pernah baca firman yang cerita Lazarus dengan orang kaya gitu. Lazarus waktu hidup juga miskin loh, tapi tetap orang pilihannya Tuhan gitu. Ya di sorga itu Lazarus itu adalah orang pilihan Tuhan. Malah orang kaya itu yang masuk ke neraka gitu, tidak jadi pilihan Tuhan. Jadi ukurannya kan jangan cuman suksesi duniawi itu dalam arti kata jasmani lahiriah duniawi itu kelihatan bahwa ini yang sukses gitu. Ya parameternya tidak begitu. Parameter firman Tuhan, parameter rohani, parameter akhirat itu bukan itu. Yang Tuhan mau bukan itu. Jadi yang dijadikan patokan itu bukan cuman urusan kaya atau miskinnya, sukses atau tidak sukses duniawinya, tapi ya siapa yang terbanyak melakukan firman Tuhan gitu. Yang terbanyak melakukan firman Tuhan adalah itu yang memang yang Tuhan kehendaki gitu. Itu kuncinya di situ teman-teman. Jadi jangan sampai salah artikan. Bahkan Tuhan ingatkan ya di firman yang lain, banyak diingatkan bahwa apabila kita terlalu nomor satukan sukses duniawi, apabila target hidup kita bicara dari soal kekayaan, apabila target kita adalah uang gitu ya, sampai kita mencintai uang, sampai kita mencintai harta, sampai kita mencintai tahta gitu, sampai kita mencintai nafsu-nafsu duniawi, wah itu Tuhan bilang udah lebih ribet lagi tuh, lebih susah lagi untuk masuk ke surganya gitu ya. Karena Tuhan bilang roh-roh jahat kayak apapun bentuknya itu tuh enteng dilawan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang yang paling susah itu bagaimana kalau udah orang cinta uang gitu. Nah cinta uang itu karena apa ya, kelanjutannya gitu tuh. Ya cinta uang itu karena cinta harta, cinta tahta, cinta ya nafsu-nafsu duniawi itu. Sehingga berujung semua ke uang gitu. Nah uang ini kalau di Nasrani sebutnya mamon gitu. Jadi musuh yang paling berat manusia itu bukan roh-roh jahat, tapi justru mamon, si cinta uang ini gitu.
Nah ini cerita begini kan jangan disalahartikan jadi uang nggak perlu teman-teman. Jadi kita mesti bisa jangan mencintai uang, tapi kita bagaimana caranya menggunakan uang itu. Nah apabila kita bisa menggunakan uang, rasanya uang itu perlu teman-teman. Ya untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, untuk bantu kanan kiri, untuk mengasihi orang gitu. Itu butuh uang kok. Di dunia kan memang butuh uang gitu. Jadi uang itu tetap butuh, cuman jangan sampai Tuhan ingatkan jangan sampai kita sampai mencintai uang gitu. Tapi uangnya kita butuh, uang yang kita kendalikan gitu. Itu butuh, nggak apa-apa gitu. Bahkan Tuhan ingatkan kan setelah kita mencari ke Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan malah katakan janji sendiri bahwa Tuhan yang akan memberikan tambahan-tambahan yang seperti orang dunia perlukan kok. Apa sih? Ya baliknya uang gitu. Tuhan tahu itu gitu. Tapi kan Tuhan nggak mau sampai kita terjebak ke dalam cinta uang. Nah, nanti ini akhirnya tidak bisa menapaki, tidak bisa tapak tilas dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada gitu, tokoh-tokoh Al-Quran yang ada. Kitanya nggak bisa napak tilas gitu. Jadi Tuhan tetap pengen kita mengalami itu, tapak tilas itu. Nah setelah itu baru Tuhan tambahkan gitu. Itu nanti yang tahunya waktunya Tuhan, saatnya Tuhan yang akan Tuhan tentukan gitu, bukan kita yang tentukan gitu. Pengenalan pengertian yang benar akan firman Tuhan adalah ikuti hidup yang dialami oleh tokoh-tokoh kitab suci seperti yang itu tadi Nabi Nuh dan Nabi Abraham, atau mungkin cerita Yusuf, cerita Raja Daud gitu. Sampai ya kalau di Nasrani sampai cerita Nabi Isa, cerita Yesus itu gitu. Ya itu harus diikutin semua gitu. Ya cuman kalau di kitab suci Nasrani karena memang ujungnya dari semua nabi itu ada di Yesus, ya jadi akhirnya di firman dikatakan harus serupa Yesus. Sebenarnya kalau kita mau jabar secara umum ya bukan cuma serupa Yesus, tapi kan di perjanjian lama kan ada yang cerita seperti Daud, seperti Abraham, seperti Nabi Nuh gitu, kan kayak gitu. Ya kurang lebihnya begitulah. Nah mungkin kalau di kitab suci yang lain sama, mungkin misalnya kalau memang panutannya Nabi Muhammad untuk Muslim ya harus seperti Nabi Muhammad gitu, ya mengikuti, menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Rasanya harus begitu. Nah mungkin di tempat lain juga sama, nabi yang lain saya kurang tahu gitu ya untuk agama lainnya, tapi intinya sama gitu. Bagaimana kita melakukan itu. Nah waktu kita melakukan seperti mereka, ini olok-oloknya banyak teman-teman, bukan tidak ada olok-olok gitu. Pasti terjadi olok-olok. Justru dengan olok-olok itu Tuhan katakan ya kita jadi akhirnya mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ya kita benar-benar iman percaya kepada Tuhan karena kita udah nggak punya pegangan yang lain gitu. Nah ini yang Tuhan harapkan seperti itu gitu. Dan semua tokoh-tokoh kitab suci selalu alami proses kehidupan yang melewati penderitaan agar mereka hidup perlu Tuhan. Tuh ini malah sengaja bisa dibuat begitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya tokoh-tokoh itu mengalami penderitaan supaya perlu Tuhan gitu. Ya supaya kitanya, termasuk kita loh. Ya kita diolok-olok, kita ditindas segala macam itu supaya kita perlu Tuhan. Nah waktu kita perlu Tuhan, ya kita berpengharapan dan miliki iman percaya kepada pribadi Tuhannya loh, pribadi Tuhannya gitu. Karena ini satu-satunya cara agar kita dapatkan alami kedewasaan rohani. Jadi ya balik lagi, jadi Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi karena memang Tuhan sudah hitung gitu. Ya bahwa kalau dengan kita mengandalkan Tuhan, ya kemungkinan mendapat keselamatan akhirat itu lebih besar dibanding kita hanya mengandalkan diri kita sendiri gitu. Kalau kita mengandalkan diri sendiri menghadapi ujian cobaan ayo udah pasti nggak kuat satu. Kalaupun tidak mengalami ujian cobaan akhirnya juga tidak mau mencari Tuhan gitu ya, karena apa? Sudah masuk ke dalam, terperangkap ke dalam pola-pola duniawi gitu, pola-pola dunia. Anggapnya bahwa parameter hidup sukses itu ya sudah yang terakhir bagi hidup dia, padahal sukses itu kan buat Tuhan nggak ada artinya gitu, karena sukses itu akan ditinggalkan di dunia. Yang Tuhan berkenan keselamatan akhirat yang bukan sukses duniawi di dunia fana ini gitu. Yang pasti dalam proses tersebut Tuhan turut bekerja dalam segala hal bagi yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencana Tuhan menjadi serupa apa yang diperintahkan ya dan diperaturkan itu firman Tuhan sehingga dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan pengen sekali kita di dalam posisi itu teman-teman. Bagaimana kita menjadi pelaku firman ya sesuai dengan
perintah peraturan Tuhan, sehingga kita mendapatkan janji-janji Tuhan, sehingga kita juga masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini yang benar-benar Tuhan inginkan semua bagi kita semua, teman-teman, supaya kita bisa dibenarkan oleh Tuhan dan bisa dimuliakan oleh Tuhan. Bukan dimuliakan manusia loh, bukan dibenarkan oleh manusia loh, tapi dibenarkan oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan gitu. Tuhan ingin kali kita dalam posisi itu, teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi bagi ini, teman-teman, apabila kita memang mengasihi Tuhan. Dalam arti kata mengasihi itu bukan cuma di bibir, di mulut, di lidah saja, tapi kita mengasihi Tuhan dalam wujud memang kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, apabila kita melakukan firman Tuhan, berarti kita terpanggil, teman-teman. Ya, terpanggil oleh Tuhan itu. Ya, untuk gara-gara mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita terpanggil. Ya pasti dalam masuk rencana Tuhan itu. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Ya untuk satu, mungkin kalau selama hidup di dunia ini bagaimana kita menjadi alat Tuhan, itu bisa gitu. Yang keduanya ya bisa telah masuk ke alam akhirat kan. Jadi kan tugas kita kan ada dua, teman-teman. Bagaimana di dunia nyata ini kita menjadi alat Tuhan demi kebenaran, keselamatan sesama kita yang lain gitu. Ya dengan cara melakukan firman Tuhan dan bahkan mengajarkan firman Tuhan. Ada firman katakan seperti itu waktu kita di dunia, teman-teman. Tapi waktu kita sudah meninggalkan dunia, kita masuk ke alam akhirat, ya Tuhan ingin kita masuk ke dalam surga minimal gitu. Tapi kalau bisa ya kita masuk ke dalam pemerintahan Tuhan di dalam surga gitu. Jadi target Tuhan kan ada dua, teman-teman. Kalau di dunia nyata itu bagaimana kita menjadi alat Tuhan gitu bagi sesama kita dalam memberikan kebenaran dan keselamatan akhirat gitu. Yang keduanya, kalau bicara target setelah kita meninggal dunia, ya Tuhan pengen kita masuk ke dalam surga, di mana di surga itu diharapkan masuk ke dalam pemerintahan Tuhan di dalam surga gitu. Jadi posisinya bukan cuma sekedar yang biasa-biasa aja gitu. Nah, ini mungkin saya sharingkan pagi ini begini saja, teman-teman. Jadi saya cuma ingetin lagi di temanya, tanpa mengalami penderitaan kita tidak dapat pertolongan Tuhan capek sampai akhirat. Jadi khawatirkan itu, teman-teman. Jadi kita juga jangan sampai takut penderitaan yang biasanya berupa olok-olok atau mungkin penindasan atau mungkin diacukan, mungkin ya bisa yang begitu kadang-kadang kesal juga, teman-teman. Ya bisa terjadi mungkin di pasangan kita mungkin gitu. Ya suami mungkin istrinya bisa yang begitu, yang istri mungkin suami juga bisa begitu. Bisa juga terjadi karena kita suami istri akur tapi kita malah diolok-olok oleh anak-anak kita, bisa juga, teman-teman. Ya bisa juga kita dengan anak-anak kita keluarga kecil kita gitu, keluarga kita suami istri dan anak-anak misalnya sudah memang berani mengasihi Tuhan secara total dengan melakukan firman Tuhan, tapi akhirnya dibenci sama keluarga kecilnya, dibenci oleh keluarga besarnya, bisa juga, teman-teman. Bisa juga mungkin di keluarga besar dibenci oleh masyarakat gitu, bisa juga gitu. Jadi memang konsekuensi seperti itu, teman-teman. Yang jelas pengen dengan siapapun juga, kita pengen sendirian pun, yang jelas ya urusan Tuhan ini memang pribadi, teman-teman, pribadi sekali, pribadi kita dengan Tuhan. Dan ya kalaupun kita pribadi, hanya kita pribadi yang mengalami olok-olok, penindasan gitu, cemoohan segala macam, ya itu yang saya katakan itu satu tanda bahwa kita itu ada di dalam jalan kebenaran Tuhan yang benar gitu. Mungkin gitu, teman-teman. Pagi ini saya coba sharingkan ini, jadi teman-teman nggak usah terlalu takut diolok-olok. Memang itu satu tanda kebenaran yang Tuhan inginkan bagi hidup kita yang benar. Ya mengikut Tuhan seperti itu gitu. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.